Shalom, selamat malam, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih karunia-Nya kita dapat menikmati hari ini dengan baik. Saat ini kita diberikan waktu untuk merenungkan firman-Nya. Kiranya melalui renungan malam ini, hati kita boleh diteguhkan, iman kita diperbaharui, dan kita semakin dekat kepada Kristus. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas perlindungan, atas pemeliharaan dan segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Malam ini kami datang dengan hati yang rendah untuk memohon agar Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Bukalah pengertian kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu, sehingga kami juga boleh menerima setiap kebenaran yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, pengaruh kita sangat penting. Ayat renungan diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang." Ada kefasikan yang jauh lebih berkuasa daripada kefasikan kata-kata dalam kehidupan seorang pengikut Tuhan sejati yang murni dan benar. Keadaan seseorang lebih berpengaruh daripada kata-katanya. Pejabat yang diutus menemui Yesus kembali dengan laporan bahwa belum pernah seorang berbicara seperti dia. Sebabnya ialah, belum pernah seorang hidup seperti dia. Sekiranya hidupnya tidak seperti itu, ia tidak dapat berbicara sedemikian. Kata-katanya mengandung kuasa yang meyakinkan karena kata-kata itu keluar dari hati yang kudus dan murni, penuh kasih sayang dan rasa simpati, kedermawanan dan kebenaran. Adalah tabiat dan pengalaman kita sendiri yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Untuk meyakinkan orang lain akan kuasa anugerah Tuhan, kita harus mengenal kuasa itu dalam hati dan kehidupan kita. Kabar baik yang kita kemukakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa seharusnya lah kabar baik yang telah menyelamatkan jiwa kita sendiri. Hanya melalui iman yang hidup dalam Tuhan sebagai juru selamat pribadi itulah yang memungkinkan kita menanamkan pengaruh dalam dunia yang ragu-ragu ini. Jikalau kita menolong orang berdosa dari arus yang keras, kaki kita harus lebih dulu berpijak di atas batu karang yang adalah Yesus Kristus. Lencana keagamaan bukanlah tanda lahiriah, bukan dengan memaksa tanda salib atau mahkota, tetapi itu adalah sesuatu yang menyatakan kesatuan antara manusia dengan Allah. Dengan kuasa kemurahannya yang dinyatakan dengan perubahan tabiat, dunia ini diyakinkan bahwa Allah telah mengutus Yesus sebagai penebus dunia. Tidak ada pengaruh lain yang menyelubungi jiwa manusia, mempunyai kuasa sedemikian sebagaimana pengaruh satu kehidupan yang tidak mementingkan diri. Argumentasi terkuat tentang kabar selamat ialah seorang pengikut Tuhan yang mencintai dan dicintai. Untuk menghidupkan satu kehidupan seperti itu, untuk memberikan pengaruh yang demikian, memerlukan usaha setiap langkah, pengorbanan diri dan disiplin. Adalah karena mereka tidak memahami hal ini, maka banyak orang begitu mudah kecewa dalam kehidupan keagamaan. Banyak orang yang dengan sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya bagi pekerjaan Allah, merasa heran dan kecewa menemukan diri mereka menghadapi halangan, godaan, dan kebingungan yang belum pernah dialami. Mereka berdoa untuk tabiat yang seperti tabiat Tuhan, untuk kelayakan bagi pekerjaan Tuhan. Lalu mereka dihadapkan pada situasi yang tampaknya memancing semua sifat alami mereka yang jahat. Kesalahan
dinyatakan yang keberadaannya tidak mereka sangka. Dikutip dari buku Seri Pembina Keluarga, jilid 4, halaman 435-436. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada malam ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan bahwa pengaruh hidup kami sangat penting. Tolonglah kami agar setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kami memancarkan tabiat Kristus, sehingga melalui kehidupan kami, orang lain dapat melihat kasih, kelemah lembutan, kesabaran, kejujuran, dan kesetiaan kepada Tuhan. Bentuklah karakter kami setiap hari agar semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari sikap yang dapat menjadi batu sandungan dan mampukan kami menjadi terang dan garam dunia, membawa pengaruh yang baik di dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, lingkungan, gereja, dan masyarakat. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan beristirahat. Kami mohon Kau menjaga kami sepanjang malam, melindungi kami dari segala bahaya, memberikan tidur yang nyenyak, serta memulihkan kekuatan tubuh, pikiran, dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.